Masalah uang fiat, inflasi dan kontrol pihak ketiga. Ada beberapa. Kalau kita cek ya di sekarang di fiat currency, itu yang pertama itu inflasi. Ini teman-teman mungkin tahu. Hal terbaik ya buat tanya. Misal gue sekarang ada duit 100 miliar. Gimana caranya? Ini sekarang tahun 2026 ya gue transfer 100 miliar ini 100 tahun ke depan tanpa kehilangan value 100 miliar ini. Jadi sekarang ya tahun 2026 ya gue punya 100 miliar, purchasing power gue tetap 100 miliar ya. Kemampuan gue buat beli misal 100 miliar sekarang itu bisa dibeli buat 10 mobil gitu ya, 10 Alphard contoh kayak gitu. Nanti 2126, gue juga pengen punya 100 miliar dan 100 miliarnya ini bisa juga gue pakai buat beli 10 Alphard. Jadi sama value-nya gitu ya. Karena sekarang ya kalau misal gue punya 100 miliar ya terus saya gue transfer 100 tahun ke depan, mungkin value-nya itu sisa 0,1 Alphard atau ya bahkan nggak bisa beli Alphard sama sekali gitu ya. Jadi masalah pertama yang teman-teman harus tanyakan ya ketika kalian pegang uang, ini gimana caranya gue transfer uang gue 100 tahun ke depan? Dan kalau nggak bisa jawabannya, ya berarti kalian itu harus mulai berinvestasi. Atau uang itu nggak seharusnya jadi masalah. Kan itu nggak seharusnya pusingin. Kalau kalian tinggal di Venezuela, ya Venezuela itu di bulan pertama kalau kalian dapat uang, di bulan ketiga, ya uang itu udah hilang 50%-an value-nya. Di bulan ke-12, uang kalian itu udah nggak ada value-nya. Uang kalian itu udah nggak ada nilainya. Jadi, kalian itu terpaksa buat menghabiskan atau buat mengeluarkan uang. Ya, padahal kan nggak mau. Ya, bayangin gue kasih kalian uang 100 juta contohnya. Tapi 100 juta ini kalian nggak bisa pakai buat 24 bulan ke depan ya. Ini dalam 12 bulan ini bahkan gak ada harganya. Kan itu terpaksa buat spending gitu ya. Jadi masalah dari sistem keuangan tradisional yang pertama ya itu inflasi. Yang kedua yaitu seperti yang gue bilang ya, ada third party atau kontrol terpusatnya ya, dimana ya kita ngomong bank-bank di luar gitu ya, itu bisa nge-freeze uang kalian gitu ya. Ketika misal kalian itu pengen kirimin uang 1 miliar, 10 miliar ya ke misal orang luar negeri, kalian itu ditanya dulu ini uangnya buat apa, ini uangnya dari uang hasil cuci uang kah atau uang ilegal kah dan sebagainya gitu ya. Jadi ini bersifat kontrol terpusat gitu ya. Ada orang yang ngejagain